Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Tarafika, NIM 2024 10 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ke-7, yaitu mengenai fungsi agregat. Nah, yang pertama akan dibahas yaitu tentang count. Di sini ada 2 soal yang sudah masing-masingnya sudah ada query-nya, yang nanti akan kita coba di PostgreSQL. Dan ini untuk menghitung banyaknya data yang diminta di suatu tabel atau kolom. Yang selanjutnya adalah min and max. Di sini untuk menghitung nilai terbesar maupun nilai terkecil dari suatu kolom. Di sini kemudian ada sum and average, sum untuk menghitung jumlah dan average untuk menghitung rata-rata. Di sini ada 3 soal yang masing-masingnya sudah ada query-nya yang nanti akan kita coba di query di PostgreSQL. Nah, selanjutnya ada select into, di mana ini merupakan fungsi untuk membuat tabel baru dari tabel yang sudah ada. Oke, langsung saja kita coba di PostgreSQL. Nah, yang pertama adalah menampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup hitung satu customer. Nah, karena di sini hanya diminta dihitung satu customer dan nggak ada data yang berulang, maka di sini menggunakan perintah distinct. Jadi di sini untuk memastikan kalau data yang ditampilkan tuh bukan data yang berulang. Di sini kita memilihkan count karena diminta untuk menampilkan banyaknya customer. Dan dari tabel customer, karena di sini ada customer dan employee, maka tabelnya harus digabungkan menggunakan perintah join. Di sini customer dialiaskan dengan C. Di sini kita lihat relationship-nya. Jadi customer ke orders, kemudian baru ke order ke employee. Di sini kemudian order dialiaskan dengan O, di mana C customer ID sama dengan O customer ID. Jadi yang ada di kedua tabel ini yang merupakan foreign key dan primary key-nya. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel employee yang dialiaskan dengan E, di mana employee ID dan employee ID. Where di tabel employee, first name digabung sama last name-nya yang namanya Janet Leverling. Nah, ini langsung kita execute saja. Nah, ada 63, sebanyak 63 customer. Selanjutnya menampilkan banyaknya pengiriman dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau French. Di sini juga menggunakan perintah count, ada bintangnya, jangan lupa. Dari tabel shipper yang digabung atau join dengan tabel order. Yang mana menggunakan di tabel order tuh kita makanya sheet via, yang di shipper itu menggunakan shipper ID. Yang mana shipper, company name dari shippernya itu Federal Shipping, dan country-nya itu Germany atau French. Nah, ini langsung kita execute saja. Nah, ada 49. Yang selanjutnya menampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Di sini kita menggunakan max and min, di mana selisih harga termahal itu menggunakan max, dan barang termurah itu menggunakan min. Dari unit price dituliskan dengan tabel selisih harga. Dari tabel produk yang dituliskan dengan P dijoinkan dengan tabel supplier S, yang mana primary key dari produk sama dengan foreign key dari tabel supplier, yang mana supplier company name-nya itu Exotic Liquid. Langsung kita execute. Nah, ada selisih harganya sebesar 9. Yang selanjutnya adalah menampilkan rata-rata harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Sama seperti sebelumnya, di sini karena menggunakan rata-rata, berarti kita tambahkan max dan min-nya kemudian dibagi 2 sebagai rata-rata harga dari
ini juga menggabungkan tabel dari tabel order details ke tabel order dan shipper. Tabel order detail diinisialkan dengan OD, dijoinkan dengan orders O, di mana order ID pada primary key-nya orders detail sama dengan order ID foreign key di tabel order, yang dijoinkan lagi dengan tabel shipper S, sama seperti sebelumnya, yang komponen name-nya tuh PD Express kita tampilkan. Nah, rata-ratanya sekian. Biasanya menampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead menggunakan perintah AVG atau average dari tabel product unit price. Rata-rata harga barang. Dari kategoris kita gabungkan beberapa tabel di sini. Yang pertama kategoris dengan produk dengan order detail dengan order, kemudian dengan customer. Di sini kita perhatikan juga relationship-nya sesuai dengan yang ada di ERD. Kemudian kita beri persyaratan yang mana kategori name-nya beverage dan customer-nya tuh Grandma Kelly Homestead. Kita execute, tidak ada. Artinya tidak ada data yang sesuai dengan soal. Nah, selanjutnya menampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Jadi langsung ship date dikurangi order date sebagai rata-rata dari tabel order yang mana ship country-nya itu Brazil. Langsung kita ranah di sini. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian yang selanjutnya adalah menampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments menggunakan average, menggabungkan tabel produk dengan kategoris, dan yang kategoris name-nya condiments. Kemudian kita execute. Nah, ini dia. Rata-rata dan standar deviasi harganya. Biasanya adalah bagian select info. Nah, di sini kita diminta soal untuk membuat query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Di sini kita pilih O, ini alias dari tabel order, yang diminta adalah order, ke dalam tabel UK. Jadi kita masukkan order ke dalam tabel UK. Dari tabel order yang dijoinkan dengan employee, di mana employee ID itu sebagai foreign key-nya, primary key-nya. Yang mana country-nya itu adalah UK. Nah, kita cek. Nah, ini sudah ada, jadi kita langsung buka select from order UK-nya. Nah, ini sudah muncul. Biasanya membuat perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada kode USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel USA. Nah, kita milih dulu di tabel USA, dari tabel employees, select untuk ini, dan di mana country-nya USA. Kemudian kita pilih tabel order, dimasukkan ke tabel order USA dari tabel employee yang digabungkan dengan order, yang country-nya juga USA. Kemudian menggunakan alter tabel, order USA-nya menambahkan foreign key order USA, yaitu employee ID yang reference dari employee USA, tabel employee USA yang foreign key-nya employee ID. Nah, ini kalau kita execute, nah sudah ada, jadi kita langsung cek di sini. Sudah muncul. Oke. Dari order USA-nya. Nah, dari modul ke-7, fungsi agregat, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.